Ya, silakan. Dibaca, Kak, Pak. Ya, jelasin sebentar. Maksudnya, siapa tahu ada yang nggak ngerti bom Bali itu apa? Bomnya di Bali atau apa namanya? Kebetulan orang Bali yang ngebom atau gimana? Bom Bali itu apa? Jelasin lah. Silakan. Siapa? Ya, yuk. Siapa ini? Gak kedengeran suaranya siapa? Siapa yang ngomong ini? Bom Bali 1, 12 Oktober 2002. Bom Bali terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 di kota Kecamatan Kutai di Pulau Bali, Indonesia, mengorbankan 2002 orang dan mencederakan 2009 yang lain. Kebanyakan merupakan wisatawan asing. Peristiwa ini sering dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Beberapa orang Indonesia telah dijatuhi hukum mati karena peranan mereka dalam pengeboman tersebut. Abu Bakar Basir yang diduga Pengoboman. Ya, terus. Lanjut terus. yang diduga sebagai salah satu yang terlibat dalam memimpin pengeboman ini dinyatakan tidak bersalah pada Maret 2005 atas konspirasi serangan bom ini dan hanya divonis atas pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran. Oke, lanjut. Bom Bali 2, pengeboman Bali 2005 adalah sebuah seri pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kutai dan 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Pada acara konferensi pers Presiden Susilo Bambang mengemukakan telah mendapat peringatan mulai bulan Juli 2005 akan adanya serangan terorisme di Indonesia. Namun aparat mungkin menjadi lalai karena pengawasan adanya kenaikan harga BBM sehingga menjadi peka. Oke, lanjut ke penanganan ya. Kita lihat penanganan yang dilakukan. Laptopnya melambat lagi. Upaya penanganan. Oke, terlalu banyak kayak gini. Oke, intinya adalah pencegahan. Ternyata ada upaya penanganan itu yang sifatnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke ya. Ternyata si kelompok 2 ini atau Syafiatur Tiara ini pada beberapa laman sumber disebutkan ciri-ciri pelaku bom bunuh diri. Artinya agak waspada saja ya. Biasanya kalau di hotel atau di kantor polisi lihat orang pakai jaket rompi, cuaca sedang panas, tas ransel, proporsi badan tidak sesuai. Makanya memang bom bunuh diri ini kayak saya kurang paham juga sih, ini cuci otak yang luar biasa ini kasusnya ini ya. Oke, luar biasa, ada upaya pencegahan. Lalu ini ngapain kok disilang? Ini kenapa nggak langsung dijawab slide berikutnya? Kenapa ada silang ini ngapain? Terus ada penanggulangan ancaman bom via telepon.
Oke, berarti ini lebih kepada penanganan supaya mencegah terjadinya kasus bom meledak, kasus teror bom. Indonesia beberapa kali ya di apa namanya di teror dengan aksi bom yang terbaru kalau nggak salah di Jakarta yang tahun berapa itu ya, sama di Surabaya kalau nggak salah tahun 2018. Saya ingat di Surabaya itu di kantor polisi sampai mencekam sekali waktu itu ya. Ini luar biasa ini. Dan ini menyebabkan gangguan yang luar biasa terhadap hidup kita yang nyaman sebagai warga negara. Baik, bagus sekali. Ada 2 kasus yaitu tragedi Trisakti dan yang satu adalah bom Bali. Oke, menurut kelompok 2 ini sebagai pelajar, kira-kira apa pendapat kalian mengenai teror yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pelaku bom tersebut? Menurut kalian seperti apa ini? Menurut Tasya, Tiara, Saihona, dan Syafiatul. Orang-orang seperti itu seperti apa menurut kalian? Silakan. Tinggal menjawab aja loh, pendapat kalian aja loh. Saya nggak bisa. Ada orang-orang nih, ya? Siapa nih? Rofi. Apa soal? Ya jawab. Tuh, nggak bisa, nggak tahu. Ini ada nih sekelompok orang di luar kehidupan normal manusia nih, yang sifatnya itu ingin teror, melakukan teror terhadap kebebasan atau kehidupan kita yang nyaman. Menurut kalian seperti apa orang-orang ini? Apakah ya udah Pak, terserah mereka Pak, kita mah hidup bodoh amat gitu. Ataukah Pak jangan sampai ada orang yang seperti itu Pak. Gimana kira-kira mendapat kalian? Jangan sampai orang kayak gitu, Pak. Tiara, Miss Rina. Kenapa? Soalnya nggak baik ya seperti gitu kan. Ya. Kenapa kok orang-orang itu bisa kok pengen teror itu kenapa sih sebenarnya? Kenapa ya mereka ini? Mungkin ada sendiri atau apa ya, pilihan orang kan beda-beda. Jadi mungkin pemikiran dia kayak gini untuk memecah belah tujuannya kita nggak tahu juga. Oke. Baik. Ya, memang kita harus memahami bahwa ada orang-orang dengan orientasi hidup tertentu yang tidak sesuai dengan norma hidup secara umum. Sehingga memang kita perlu untuk waspada karena sudah tahu hak asasi manusia, kita harus menjaga dan menghormatinya. Oke, terima kasih dari kelompok 2, Syafiatur, Tiara, Tasya, dan Saihona. Lanjut ke, waduh waktunya kurang dikit lagi. Cika tadi barusan ngirim ya. Kita cek punyanya Cika, ini luar biasa. Dia nggak pakai PowerPoint ya. Ngeri ya. Ini apa, software apa ini nggak pakai PowerPoint? Ngeri. Cika ini udah selangkah di depan. Kelihatannya cupu, tapi ternyata penguasaan akan teknologinya bagus sekali. Belum siap. Kapan ya? Apa? Dan ini ntar mau buka ini loh. Oh, Canva. Jago desain ya. Jago. Apa? Oke. Sekarang kelompoknya Cika siapa aja? Cika kelompoknya? Cika
Kelompoknya siapa aja? Aduh, putus lagi. Lain, mikrofonnya. Bentar lu. Oh ini ada Firly. Bapak, itu orang kelompok 6 loh, Pak. Ya udah nggak apa-apa, udah kelompok 6 maju ketiga. Triana, Fauzia Yasmin, dan Cantika. Oke, silakan. Oh bagus sekali ya konvoynya, seret. Bisa digeser-geser ini. Kasus Kartika TKI di Hong Kong. Ini Kartika 10 kesehatan 3 kan? Bukan ya. Sorry. Canda. Namanya sama. Oh iya. Lanjut. Oke. Siapa yang jelasin? Bagus loh. PowerPoint-nya ini presentasinya bagus sekali loh. Hebat anak-anaknya. Ya, siapa yang jelasin? Bentar. Kan ini cari tapi enggak tahu bahas apa kayak mana. Ayo, kelompoknya Cika, Firly, Triana, dan Fauzia Yasmin. Sudah? Tuh, mana? Jelasin, Pak. Iya, ayo jelasin. Siapa ini jelasin? Ntar Pak jaringan Cika jelek, nah sabar. Alasan, waktu suruh jelasin jaringan jelek, tadi lancar. Ayo, anak. Ayo, siapa ini? Loh. Oi. Bentar, Pak. Yasmin. Pak. Yasmin, ayo Fauzia Yasmin. Mana ini Fauzia Yasmin ini? Ada kok tadi. Bentar, Pak. Ini pasti rame di Bikin grupnya. malu ya dia, cepet ah. Yasmin, mana Yasmin? Atau Firliana? Iya, Pak. Ayo cepat. Waktunya udah selesai nih loh 19.45 10.45 loh. Ayo cepat, dikit lagi, terakhir kalian terakhir, nanti setelah itu ending. Mana suaranya ini? Ayo. Yasmin. Kasus Kartika di Hong Kong. Ya. Apa yang dilakukan oleh majikannya? TKI di Hong Kong, Kartika mengaku menjadi bulan-bulanan majikannya, disiksa, dilecehkan, dan dihina selama 2 tahun masa kerjanya. Perempuan malang itu juga mengatakan ia pernah dipukul dengan rantai sepeda, gantungan pakaian, dan pemotong kertas. Hal ini dialami oleh seorang TKI Hong Kong bernama Kartika Puspitasari, 30 tahun. Siapa pelaku tindak kekerasan tersebut? Pasangan suami istri Tai Chai Wai 42 tahun dan Catherine Au 41 tahun. Kapan kejahatan itu berlangsung? Kejahatan itu dilakukan antara Oktober 2010 hingga Oktober 2012. Di mana kejadian itu terjadi? Di Hong Kong, yaitu rumah majikannya. Kapan kejahatan itu terjadi? Penderitaan Kartika berakhir saat ia berhasil kabur dari rumah majikannya dan meminta pertolongan ke Konsulat Jenderal RI di sana Oktober 2012 lalu. Ya. Mengapa peristiwa itu menjadi sangat heboh? Karena Kartika Puspitasari yang tersandung kasus penyiksaan kini menjadi sorotan publik. Dirinya menjadi sosok yang diperbincangkan banyak orang lantaran kasusnya muncul di artikel surat kabar lokal Hong Kong pada edisi bulan Agustus 2013 lalu. Artikel tersebut membuat Kartika dikenal. Bagaimana pemerintah menangani hal itu? Pemerintah Indonesia dan Hong Kong sepakat kasus yang menimpa Kartika harus segera diselesaikan dengan prinsip keadilan.
Penyiksaan terhadap TKI seperti ini harus menjadi kasus pertama dan terakhir di Hong Kong, ujar Muhaimin dalam siaran pers yang diterima bisnis. Apa tanggapan lembaga? Terkait dengan kasus penyiksaan ini, Muhaimin menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Hong Kong akan terus berkoordinasi untuk mengawasi dan mengawal terus perkembangan penuntutan data kasus. Ya, oke. Langsung ke Kasus pendapat. Kartika. Langsung ke pendapat ya. Sorry. Ini pendapat kalian ya, 4 orang ya. Dari pendapat kami, sebenarnya kasus TKI atau TKW seperti Kartika dan Erwiana, sana yang jarang diketahui kekerasan, pelecehan, dan lain-lain. Padahal setiap manusia punya hak. Mirisnya kejadian ini baru ketahuan kalau sudah viral. Pendapat kami sebelum menjadi tenaga kerja di luar negeri, selain keterampilan yang baik, penting membekali mereka dengan penguasaan bahasa. Tujuannya agar tidak miskomunikasi dan memperkecil kesalahpahaman. Mempelajari budaya dan adat istiadat, karena menyangkut dua negara yang tentu saja memiliki kebudayaan yang berbeda, hal ini harus dipahami semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, saat melakukan surat perjanjian kerja, pihak yang berkaitan menyetujui para tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang layak dan dilarang melakukan kekerasan. Mengharapkan pemerintah Indonesia bisa lebih aware, bersikap tegas dan nyata. Oke, sip, bagus sekali Fauzia dan Triana. Lanjut yang kedua, kasus yang kedua. Langsung aja ya, kasus penolakan pembangunan musola Asy-Syafi'iyah Denpasar. Oke, secara umum ini kasusnya kenapa? Secara umum? Penolakan pembangunan musola Asy-Syafi'iyah di Kota Denpasar, Bali. Ya, secara umum kenapa itu? Siapa ini? Siapa yang ngomong? Triana ya. Maksudnya kenapa kok bisa terjadi dan kayak mana sih ceritanya secara singkat aja? Singkat aja. Tuh, kan ngerjain nggak dibaca ini kayak mana nih Cika ini pasti nih. Ayo. Secara umum gimana kasus yang masjid ini? Masjidnya kenapa? Masjidnya di Bali kenapa? Pada intinya kan begini Pak. Bawanya ini. Ayo serius nah. Apa makanya diam dulu. Duh, saya suruh enggak Pak. Pada intinya kan musola ini kan dibangun itu katanya kurang apa ya, nggak pakai itu loh, nggak ada persetujuan dari warga sekitarnya. Terus juga musolanya ini kenapa ditolak pendiriannya karena berjalan sesuai pada apa ya, itu loh Pak, kayak yang gimana kalau musola itu kan nggak bisa dipakai Jumatan kan Pak, ya kan? Jadi karena dirasa mengganggu, karena mungkin juga di daerah sekitar situ tuh banyak yang non muslim, terus katanya alasan utamanya itu sebenarnya karena nggak ada tempat lewat gitu loh, karena terus tempat parkirnya itu kan kecil, jadi buat yang biasa tempat orang jalan itu jadi ketutupan gitu. Solusinya? Ada di situ Bapak. Upayanya? Bentar Pak. Dibaca. Ya, siapa ini yang baca tadi? Firly belum ngomong. Firliana belum ngomong. Firly? Iya Pak, bentar. Ayo tinggal ngomong aja kok pendapat kalian.
Kementerian Agama, Pemda, dan pihak-pihak terkait setempat harus tetap membantu penyelesaian musola Asy-Syafiyah dalam mengembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya yang tertuang dalam surat wakaf. Pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya harus membantu terus mengkomunikasi kembali dengan kalian adat dan kalian dinas setempat agar permasalahan ini selesai sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga kedua belah pihak yaitu masyarakat setempat dan pengurus musola tidak ada yang merasa dirugikan lagi dengan situasi tersebut. Oke, bagus sekali. Ya. Oke, karena waktunya udah mepet, langsung saja saya ambil alih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atau kelompok 6 yang jadi maju ketiga. Kok ngaku-ngaku kelompok 6 dari mana? Oke, langsung aja. Jadi kesimpulannya adalah bagus sekali sebenarnya. Sudah sangat bagus karena ternyata tidak ada yang sama ya. 6 kasus. Ini berarti kurang 3 kelompok lagi ya. Enggak apa-apa, insya Allah minggu depan. Enggak apa-apa, nanti tetap maju ya. Jadi satu yang saya soroti adalah persiapkan baik-baik sebelum presentasi untuk pembagian tugas, siapa yang jelaskan bagian ini, siapa yang menjelaskan bagian ini, dan ketika ada pertanyaan, siapa yang harus siap menjawab. Ini penting. Karena seperti itulah kegiatan presentasi itu dilakukan. Segabut-gabutnya kalian dalam satu kelompok, kasih kelompok atau ketuanya itu kasih aja tugas dia jelasin atau apa. Intinya pembagian tugas karena namanya kelompok kan, jangan sampai tercondong pada satu aja yang kayak tadi misalkan cuma satu orang aja yang jelasin banyak hal, yang lain ya nebeng gitu aja gitu. Kalaupun memang begitu apa adanya seperti itu yang terjadi, jangan sampai itu kelihatan banget di guru ya. Tapi kalaupun iya ya berarti jelas yang nilainya lebih tinggi adalah yang ngomongnya lebih banyak atau yang porsinya paling dominan. Ini saya menyoroti kegiatan presentasinya. Yang kedua adalah coba pahami betul-betul apa yang dipresentasikan sehingga ketika presentasi itu tidak hanya sekedar membaca ulang apa yang tertulis di situ. Jadi kalian tulis poinnya apa, jelasin, tak gitu kan. Agak susah tapi itu bisa dilatih. Ya dari mana ngelatihnya? Dari sekarang ketika kalian sekolah. Oke, seperti itu ya. Yang ketiga inisiatif ya untuk mengajukan diri. Ya memang agak susah sih, tapi nggak apa-apa. Sambil jalan kalian bakal terbiasa nantinya. Ini ya kayak gini ini metode yang sudah umum sebenarnya di berbagai macam pelajaran kan. Kalian suruh presentasi, suruh bikin PowerPoint, suruh merangkum tapi di sini yang saya tekankan adalah pendapat kalian sih sebenarnya menyikapi kasus atau menyikapi apa yang sudah pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana kalian sebagai pelajar itu menyikapinya. Karena kalian pelajar kan pemikir. Pemikir itu berarti kalian punya kemampuan untuk istilahnya kayak menyikapinya itu seperti apa. Oke. Sudah bagus, benar bagus sebenarnya. Apalagi yang terakhir tadi itu pakai media yang nggak pernah saya pakai, malah Canva saya bingung makanya. Luar biasa dan slide-nya itu bagus. Yang kedua tadi juga sama ya. Ternyata kalian terampil juga membuat presentasi yang bagus. Cuma perlu ditingkatkan lagi supaya nanti misalkan nanti PKL kan praktek kerja lapangan kan nanti ada presentasi juga. Terus ketika di puskesmas presentasi proyek dan sebagainya. Baik, yang belum siapa aja yang belum? Kelompoknya siapa yang belum? Kelompoknya siapa aja? Kelompok saya Pak. Ahmad sama siapa Ahmad? Ahmad? Saya Evi, Tiara Nisrina sama Fadila Ramadan Pak. Oke. Terus yang lain? Yang lain siapa aja? Selain Ahmad, kelompok siapa tadi? Kelompoknya siapa? Yang belum? Saya Pak. Atika sama siapa Atika? Almer, Aisyah. Atika, Almer, Aisyah. 3 orang aja? Iya. Wah, jadi 7 kelompok jangan-jangan ini. Oke, yang lain. Ada lagi yang belum? Regina sama siapa Regina? Khalifah, Fira, sama Fadila Novana, Pak. Regina,
Khalifah. Iya. Khalifah Parawansyah. Oh iya, Pak. Khalifah Parawansyah. Terus? Pira sama Fadila Novana. Pira sama Fadila Novana. Oke, ada lagi? Oh, pas ya? Ada lagi yang belum? Yang belum? Nggak ada. Oke, ya sisanya minggu depan disiapkan. Enak ya yang minggu depan, berarti sudah bisa memperbaiki. Tapi nggak apa-apa. Yang tadi yang sudah barusan maju boleh diperbaiki lagi. Yang paling final baru dikirim ke email saya ya. Yang paling dibagusin lagi boleh. Ditambahin tadi saran-saran saya boleh. Atau ada pendapat lain boleh. Yang paling final baru dikirimkan ke email saya. Oke? Sampai sini mengerti? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Molor. Nggak ada, Pak. Molor lagi, ini nggak absen kali. Sudah disuruh buat tik absen ini, Pak. Pak Bayu nggak lagi absen kan Pak Bayu? Oh ya, nanti dicari Pak Bayu nanti. Anak-anak ini tahan semua sama Pak Aldino. Baik, terima kasih untuk kesehatan 1 dan kesehatan 3, KB keperawatan dan TLM. Walaupun masih banyak perbaikan, tapi udah luar biasa. Serius ini luar biasa. Nggak susah loh presentasi lewat Zoom gitu kan. Dan ternyata kita bisa gitu loh. Oke, sampai jumpa di pekan berikutnya. Semoga tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, jaga diri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap.